Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan mengawali segala aktivitas kami dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami untuk kami semakin mengerti, memahami, dan mengalami Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10 kita bisa pahami dalam dua bagian. Ayat 1 sampai ayat 6 ini bicara tentang apa yang pernah dialami oleh Paulus dalam sebuah penglihatan di mana Tuhan mengangkat dia sampai kepada Firdaus. Ini merupakan satu peristiwa rohani yang luar biasa. Tapi yang menariknya, ketika Paulus mengalami dan menceritakan peristiwa rohani itu, dia tidak menyebut dirinya, tapi berkata orang itu diangkat. Ini menunjukkan bahwasanya sebesar apa, sehebat apapun perkara rohani yang dialami oleh Paulus, yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Paulus tidak menyombongkan diri. Paulus semakin Tuhan pakai, semakin merendahkan hati. Lalu kita sampai pada ayat 7 sampai ayat 10, kita fokus pada ayat 10 dalam tema kekuatan dalam kelemahan. Bagaimana bisa orang lemah mengalami kekuatan, orang lemah memiliki kekuatan? Yang pertama, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kelemahan, keterbatasan dimiliki oleh siapa saja termasuk hamba Tuhan. Dalam hal ini Paulus berkata, 3 kali aku berseru supaya duri dalam dagingku diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kelemahan, keterbatasan, sakit penyakit, pergumulan bisa dialami oleh siapa saja termasuk Paulus. Dalam hal ini Tuhan izinkan itu supaya Paulus diberi kesempatan untuk bergumul dalam doa kepada Allah. Ini menjadi pengalaman rohani yang luar biasa. Sakit penyakit yang dialami Paulus tidak membawa dia kepada penderitaan, keputusasaan, melainkan membawa dia kepada satu pergumulan sampai 3 kali ia berseru kepada Tuhan. Yang kedua, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru, tapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang kedua, kelemahan dalam kekuatan. Ada kekuatan dalam kelemahan, keterbatasan sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan ada pada tubuh kita. Kekuatan kita bukan ada pada diri kita, tapi bersumber dari Allah. Maka dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus mengalami kekuatan bukan dari dirinya, tapi dari Allah sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Artinya apa? Keterbatasan, kelemahan, duri dalam daging yang dialami Paulus, sakit penyakit yang dialami Paulus, menyatakan kuasa Allah, menyatakan kebesaran kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi keterbatasan kita sekarang ini? Dalam hal apa kita punya kelemahan, kekurangan? Justru itu kesempatan bagi kita untuk bergumul dalam doa kepada Allah. Itu kesempatan bagi kita semakin mengalami kasih karunia Allah. Kesempatan bagi kita untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah itu semakin memberkati, memperlengkapi kami sekalian. Hidup kami sepanjang hari ini dalam aktivitas
kami serahkan ke dalam tangan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan beri pengharapan dan jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.